Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat semuanya, salam damai sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya selalu mendapat karunia dari Tuhan Sang Pencipta. Amin. Oh ya, sebelum melanjutkan ya, saya tertarik dengan sebuah kata yang pernah saya baca. Yang maksudnya itu begini. Setiap kata yang diucapkan oleh seseorang yang dianggap sukses duniawi ya, itu adalah sebuah kata-kata yang bijak. Bahkan, mohon maaf ya, kentut pun bisa dibilang adalah bijak. Tetapi ucapan setiap orang yang bisa dibilang kurang beruntung, walaupun ucapan kata-kata yang disampaikan adalah sesuatu yang bijak, itu akan dianggap sebagai angin lalu saja, atau bahkan istilah kasarnya bisa dibilang sampah. Itu tadi, mohon maaf ya, semoga kita semua menjadi orang yang bijak dan tidak meremehkan orang lain. Baiklah, kita lanjut. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Titi alias Mbak Uci atau Nyonya Uci ya. Halo, ketemu lagi Nyonya Uci. Terima kasih telah berkirim cerita ke Pak Delvan. Kali ini Mbak Uci akan menceritakan pengalaman yang dialami di tempat yang baru. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa ya, yang belum subscribe, monggo subscribe dulu, klik like-nya, dan juga ketik komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya Dongeng Tengah Malam, supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita lanjut ke ceritanya ya. Mbak Uci ini sudah mendapatkan tempat kos baru. Tetapi kebetulan tempat kosnya ini kan masih dalam pembangunan. Jadi sementara menunggu rumah kos yang pembangunannya baru selesai 75%, Mbak Uci itu sementara waktu ini tinggal di rumah bosnya yang juga digunakan untuk tempat usaha tersebut. Jadi lebih efektif lah, tinggal buka pintu kamar, sudah di depan pintu tempat usaha. Nah, kamar yang ditempati Mbak Uci ini sebelumnya adalah gudang. Setelah dibersihkan hampir selama 3 hari ya, barulah tempat itu bisa ditempati. Sebagai gambaran ya yang mau ditempati Mbak Uci ini, luasnya sekitar 4x6. Lah tempat tidurnya itu menghadap ke arah pintu kamar. Dan di atas kepala tempat tidurnya itu ada jendela yang menyatu dengan dapur pemilik warung sebelah apotik. Jadi kalau gordennya itu dibuka, Mbak Uci ini bisa melihat kegiatan ibu pemilik warung itu di dapur. Dan di bawah jendelanya itu adalah kulkasnya ibu warung itu. Awal-awalnya tinggal di situ keadaan sih aman-aman saja. Karena memang banyak sebenarnya yang tinggal di rumah itu. Yaitu Ibu Sisil ya, yang bosnya yang dulu itu. Terus Mbak M, Kakak Ina, dan Mbak Uci sendiri. Kejadiannya itu dimulai ketika Ibu Sisil ya dan Mbak M ini kan anaknya ya, itu berangkat ke Jawa. Otomatis tinggallah Kakak Ina dan Mbak Uci di rumah itu. Sedangkan Kakak Ina ini kan tidurnya ada di lantai 2 belakang rumah. Jadi kalau yang di rumah depan itu tinggallah Mbak Uci sendiri. Di depan kamarnya Mbak Uci itu adalah lorong yang menyambung ke ruang kerja atau ruang apotiknya yang dijaga Mbak Uci ini. Terus
bisa nyambung ke warung Ibu Jawa itu dan ke ruang tamu. Nah, lorong itu dikasih lampu sekitar 10 watan lah. Dan cahayanya itu kalau malam ya, itu tembus ke kamarnya Mbak Ucin lewat celah-celah dinding di atas maupun di celah bawah pintu. Malam itu sepulang kerja, sehabis mandi dan sebagainya ya, Mbak Uci pun ingin lekas tidur. Anehnya, saat lampu kamarnya Mbak Uci ini dimatikan, suasana dalam ruangan di kamarnya Mbak Uci ini gelap sekali. Benar-benar gelap, dan cahaya lampu yang di lorong itu sama sekali nggak terlihat. Benar-benar gelap gulita, kata Mbak Uci. Demikian juga dengan lampu yang dari dapurnya Ibu Warung itu juga nggak tembus cahayanya. Melihat kondisi itu, Mbak Uci pun mulai deg-degan. Cuman untungnya Mbak Uci masih berpikir apa listriknya padam. Tapi kok kipas angin tetap menyala. Sejenak Mbak Uci pun terdiam memikirkan sebenarnya akan ada terjadi apa. Nggak lama setelah diamnya Mbak Uci ini, tiba-tiba Mbak Uci ini mencium bau apek, bau pengap, dan setelah itu nggak lama lagi tercium bau amis. Terus disambung lagi tercium bau busuk, busuk sekali. Sampai Mbak Uci ini katanya nggak tahan saking busuknya bau itu. Karena nggak tahan, akhirnya Mbak Uci pun bangun berdiri dan membuka gorden. Ternyata lampu dapur tuh menyala. Dan saat gorden itu ditutup lagi, cahayanya itu nggak tembus. Yang membuat heran Mbak Uci ini, kalau seandainya nggak tembus kemarin-kemarin kan nggak tembus. Tapi kok baru hari ini, karena bingung, pelan-pelan Mbak Uci pun berjalan mencari kontak lampu atau saklar ya, dan coba dipencet nyala. Begitu dipadamkan lagi dan Mbak Uci coba menuju pintu kamar, ketika pintu kamarnya dibuka, lampunya itu masih menyala yang di lorong itu. Dan kemudian pintunya dicoba ditutup kembali, itu gelap gulita dan cahaya itu nggak tembus ke kamar. Karena Mbak Uci memang sudah capek ya, akhirnya Mbak Uci pun tidur dengan kamar yang sengaja dibuka. Dan kejadian itu terjadi sampai beberapa hari berturut-turut. Bisa dibayangkan ya, sudah kamar kalau ditutup gelap gulita, dan masih ingat ya, bau-bau sampai Mbak Uci itu merasa nggak tahan dengan baunya itu. Karena kesal dan penasaran, Mbak Uci akhirnya nggak tahan lah untuk bertanya kepada Ibu Warung Jawa itu, apa beliaunya itu menyimpan daging busuk. Karena kulkasnya kan memang bertepatan ada di bawah jendelanya kamarnya Mbak Uci ini. Begitu mendapat pertanyaan Mbak Uci mengenai apa yang dialaminya beberapa hari ini, Ibu Warung itu kaget. Dan Mbak Uci langsung diajak untuk memeriksa isi kulkasnya. Dan ternyata di dalam kulkas itu dagingnya itu masih fresh. Dan kulkasnya pun bersih. Sampai seluruh dapurnya itu dicek sama Mbak Uci ya. Mungkin ada bangkai yang mati di situ atau apa. Ternyata nggak ada sama sekali. Dan memang bersih semua dapurnya Ibu Warung Jawa itu. Karena memang kelihatannya bukan dari dapurnya Ibu Warung itu ya, akhirnya ya Mbak Uci merasa bersalah juga menanyakan hal itu. Tapi mau gimana lagi, akhirnya Mbak Uci pun berpamitan. Tetapi sebelum Mbak Uci pulang ya kembali ke kamarnya, Ibu Warung itu mengingatkan kepada Mbak Uci
untuk mengaji dulu sebelum tidur. Dan karena nasihat itu nasihat baik, Mbak Uci pun mengikuti nasihat dari Bu Warung itu. Sampai akhirnya suatu hari ya, Mbak Uci ingat betul hari itu adalah malam Jumat. Saking letihnya, sehabis mandi Mbak Uci ini merasa ngantuk yang amat sangat. Karena nggak tahan ya, Mbak Uci pun langsung mematikan lampu kamarnya dan mencoba untuk kembali tidur. Lah, saat usai mematikan lampu kamar, kejadian itu terulang lagi. Kamar itu terasa bener-bener gelap gulita. Mbak Uci masih berdiri di dekat pintu, melihat sekelilingnya kan habis mematikan lampu ya. Bener-bener tidak ada yang bisa terlihat, seperti meja kursi, lemari, maupun tidur. Walaupun samar-samar ya, itu nggak kelihatan sama sekali. Nggak lama kemudian, bau busuk itu tercium lagi. Begitu mencium bau tersebut, Mbak Ki sudah merasa ada yang nggak beres mungkin ya. Dan Mbak Uci pun buru-buru menuju tempat tidur. Karena saking gelapnya sampai Mbak Uci terjungkal karena menabrak kursi saking gelapnya. Dan kemudian Mbak Uci pun segera untuk mencoba tidur. Walaupun bau busuk itu terus menyengat sampai rasanya katanya Mbak Uci ini sampai pingin muntah, saya nggak tahannya dengan baunya itu. Dan Mbak Uci pun segera memejamkan matanya. Pada saat memejamkan mata itu memang Mbak Uci kan merasa ngantuk yang sangat berat ya. Lah, di antara rasa takut itu Mbak Kiki ini merasakan bau busuk itu bukan hanya menyengat ya, tapi Mbak Kiki ini merasa bau busuk itu berada sangat dekat dengan bahkan dekat sekali dengan hidungnya Mbak Uci ini. Karena merasakan ada hal yang nggak wajar ya, badannya Mbak Uci ini mulai merinding dan rasa mau muntah yang kuat ini saya nggak tahannya ya, sampai sangat pingin muntah ya. Mbak Uci pun membuka mata dan begitu membuka mata Mbak Uci langsung menyebut ya Allah ya Robi. Jadi di depan mukanya Mbak Uci itu dengan jarak mungkin ya katanya Mbak Uci, kira-kira jaraknya cuma 5 cm ya dari wajahnya Mbak Uci. Itu ada sesosok kepala suku dengan pakaian adat, dengan muka dicoreng-coreng cat putih, matanya yang hitam pekat, kulitnya hitam pekat, ada hiasan kepala hewan, serta mulutnya itu menyeringai ya, dengan bau busuknya yang membuat Mbak Uci ini rasanya mau pingsan. Dan sosok itu melayang dengan posisi tidur di atasnya Mbak Uci. Jadi sosok itu memandangi Mbak Uci sangat dekat dan makin dekat. Mbak Uci pun memejamkan mata dan mencoba menahan nafas. Tapi dadanya Mbak Uci ini rasanya makin sesak. Bisa dibayangkan ya, kita tidur menghadap atas, ada sosok di atas kita. Dan karena baunya sangat busuk ya, sangat Mbak Uci kan nggak tahan, otomatis kan menahan nafas. Ya pastilah dadanya semakin sesak karena menahan nafas dan juga membayangkan sosok itu ada di atasnya. Semakin lama dengan bertahannya Mbak Uci ya, itu badannya itu mulai kaku dan kepalanya itu semakin sakit. Bahkan katanya Mbak Uci, tenggorokannya itu rasanya seperti dicekik. Mbak Uci pun sama sekali nggak bisa bergerak karena bau nafas itu bukan cuma deket tapi sudah menempel di hidung dan mukanya Mbak Uci ini. Sampai-sampai mukanya itu rasanya panas
keringat dingin itu sudah bikin seluruh badannya itu basah karena saking takutnya ya. Sampai-sampai Mbak Oci pun nggak tahu apakah waktu itu Mbak Oci tertidur atau pingsan. Karena pagi-pagi lewat waktu subuh, Mbak Oci ini sama-sama mendengar ketukan dan panggilan warung itu dari arah jendela. Saking lamanya Mbak dijawab panggilan ibu warung itu ya, beliaunya sampai teriak-teriak. Cik, awakmu iku turu apa mati? Tumben angel gugane wis subuh ndang sembayang. Mbak Uci pun membuka mata dan alhamdulillah katanya Mbak Uci masih hidup. Tetapi yang aneh adalah daster yang dipakai Mbak Uci ini baunya itu seperti bau daging yang sangat busuk sekali. Sampai Mbak Uci ini pingin muntah-muntah karena tidak tahan dengan baunya tersebut. Karena ART-nya Ibu Sisil ini orang penduduk asli dan tahu karena mungkin ada bau busuk yang ada di dasarnya Mbak Uci ini, maka disarankan sama beliaunya ini untuk membakar daster yang dipakai Mbak Uci itu untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi. Dan memang benar kepala suku itu sering muncul di kamarnya yang Mbak Uci tempati ya, tapi nggak mengganggu, cuma berdiri di pojok di balik pintu kamar. Dan setiap kali dia muncul, Mbak Kiki selalu bilang, tolong jangan ganggu saya datang sini karena dengan niat baik. Kalau kau mau tinggal silakan, saya tidak akan mengganggumu. Ya, itulah yang bisa diucapkan Mbak Titi ya. Dan itu adalah kejadian yang dialami Mbak Titi awal-awal tinggal di rumah tersebut. Dan katanya Mbak Uci ini sebenarnya masih banyak kejadian di rumah itu, baik Mbak Uci sendiri maupun bersama teman-temannya. Dan katanya Mbak Uci ini nanti akan diceritakan kisah selanjutnya. Bahkan sampai Mbak Uci ini menyebut rumah bos yang baru ini dengan sebutan rumah 1000 pintu, karena memang di dalamnya itu banyak sekali pintu-pintu yang menghubungkan ke ruang-ruang lainnya. Kalau yang lama kan di Mes Tua ya Mbak Uci ini. Kalau yang ini rumah 1000 pintu. Itu tadi pengalaman dari Mbak Uci di tempat tinggal yang baru ya setelah Mes Tua ya. Barangkali yang belum mendengar ceritanya mengenai kisah Mbak Uci ini, ada judulnya Mes Tua. Itu awal-awal Mbak Uci tinggal di daerah Irian sana, Merauke kalau nggak salah ya Mbak Uci ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Uci atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita selanjutnya. Dan bagi sedulur yang mau mengirimkan cerita ke Dongeng Tengah Malam, bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Serta untuk semua sedulur Dongeng Tengah Malam, terima kasih telah mendengarkan cerita dari Pak D. Juga like-nya, komentarnya, semuanya terima kasih. Saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa monggo subscribe dulu. Klik like-nya dan tulis komentarnya. Yang di Spotify jangan lupa follow. Baiklah, terima kasih buat semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.